teman Wah ada di gereja bukan Metodis. Terus anaknya nggak dibaptis. Pas ada Wah tanya, kenapa nggak dibaptis? Dia bilang, baptisan anak mana ada dicatat di Alkitab. Kayaknya Metodis yang ada baptisan anak. Yang ada itu penyerahan anak. Wah, beliau jawablah, boksu gitu kayak begitu ya. Ini bahasa langsung saya copy paste ya. Baik, pertanyaan kita adalah beberapa argumentasi tentang tidak boleh baptisan anak. Ya, ini artinya argumentasi daripada mereka gereja-gereja yang tidak setuju tentang baptisan anak. Beberapa argumentasi mereka. Ya, saya ambil contoh aja ya, ambil contoh 2. Pertama, Alkitab tidak mencatat ada baptisan anak, yang ada penyerahan anak. Ini argumentasi pertama. Argumentasi kedua adalah bayi yang baru kecil kan belum bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana boleh dibaptis gitu loh. Nah, ini yang menjadi 2 alasan yang sering disinggung. Sebenarnya juga masih banyak lagi ya, mungkin masih banyak lagi argumentasi mereka tidak setuju tentang baptisan anak. Namun saya ingin menjawab demikian. Nah, untuk hal ini saya akan bahas dengan Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Saya sekaligus menjawab 2 pertanyaan ini ya. Kalau kita perhatikan Kolose 2 ayat 11 sampai 12, perhatikan di sini. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan di antara orang mati. Di sini memberikan pemahaman kepada kita secara tidak langsung, pemahaman sunat di dalam perjanjian lama, itulah baptisan di dalam perjanjian baru. Apa yang dilakukan di dalam sakramen pengudusan di dalam perjanjian lama, itulah yang dilakukan sebagai baptisan dalam perjanjian baru. Nah, kalau kita mengerti perjanjian lama dikenal sebagai sunat, dan sekarang kita mengerti sebagai baptisan, menjadi pertanyaan kita adalah, pada usia berapakah seseorang disunat di dalam perjanjian lama? Gitu loh. Kalau kita perhatikan Kejadian 17 ayat 12, Tuhan memberikan perintah, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Kemudian Kejadian 21 ayat 4, kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, maka jelas sekali bahwa orang-orang perjanjian lama itu disunat pada usia anak-anak atau usia bayi 8 hari. Ya, jadi ini argumentasi yang pertama. Kemudian argumentasi yang kedua, tentang gambaran baptisan di dalam perjanjian lama. Kira-kira di dalam perjanjian lama ada nggak gambaran baptisan selain sunat? Ada. Coba perhatikan lagi di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 2. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 2 di sana katakan, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Di dalam pemahaman perjanjian lama yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam perjanjian baru, di sini memberitahu pada kita untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Kapan nenek moyang orang Yahudi itu dibaptis di dalam awan dan dalam laut? Kapan? Coba yuk kita dijawab ya. Coba dijawab di chatting. Kapan bahwa orang-orang Israel itu dibaptis dalam awan dan dalam laut? Itu kapan? Iya, waktu perjalanan di padang gurun, yaitu apa? Melewati laut. Ya, dari Mesir ke tanah Kanaan. Yaitu apa? Melewati laut. Jadi pemahaman dibaptis pada saat itu sebagai pengikut Musa yaitu melewati laut, dan mereka berjalan di tanah yang kering, dan di pinggirnya itu air laut ya terbelah dua, dan mereka berjalan. Nah, sekarang saya ingin tanya, waktu itu ketika pengikut Musa dibaptis, anak-anak ikut tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan kita.
Atau hanya orang dewasa saja, anak-anak tidak ikut lewat laut itu? Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Nah, ini dua argumentasi saya secara sederhana, sekalipun masih banyak lagi argumentasi saya untuk membuktikan bahwa baptisan anak diperbolehkan.